Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mahfud sudah menghubungi saya. Walaupun suara agak-agak bagus. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin gambarannya saya sudah dapat gambaran gitu. Yang Mas Mahfud tanyakan adalah berapa peserta yang mengikuti di chat itu dan juga dan ada di berapa wilayah gitu ya Mas Mahfud ya. Jadi untuk seperti semalam di jam 00 telah ada pengumuman dari hasil chat seleksi pengangkatan gelombang pertama. Untuk total peserta ujian gelombang pertama adalah 3.285 peserta di 35 titik lokasi ujian. Dan untuk kebijakan dari kementerian, passing grade-nya dari 7 diturunkan menjadi 6. Jadi tentu ini sangat mengembirakan dari adik-adik kelas bahwa passing grade tersebut bisa diturunkan. Lalu untuk peserta nanti yang lulus dapat melakukan cetak sertifikat di web peserta yang nanti juga akan diumumkan, karena kemungkinan untuk gelombang kedua juga akan diumumkan sampai dengan nanti tanggal 22 Oktober. Untuk gelombang kedua kan pesertanya ada 1.500 ya. Jadi mungkin total kelulusan nanti mudah-mudahan bisa di angka 4.000 ya dari total peserta yang ada 5.000. Jadi ini menurut saya kebijakan dari kementerian sangatlah bijaksana, karena para peserta kan sudah sangat lama menunggu dan mereka juga sudah nggak main-main lagi dalam belajarnya. Mereka sudah sangat serius, tinggal hasilnya. Memang usaha itu tidak bisa dipungkiri karena kemauan dari masing-masing peserta untuk dapat lulus. Dan yang lulus itu ada di angka 2.281, yang tidak lulus di angka 1.004. Dan untuk yang lulus akan mengajukan permohonan pengangkatan notaris dan saat pembukaan pendaftaran yang akan ditentukan di kemudian oleh AHU. Nanti adik-adik kelas kita akan sama dengan notaris senior lainnya yang akan mendapat SK dan mereka bisa menentukan pilihan wilayah kerjanya. Jadi kemungkinan juga ya, mudah-mudahan nanti ada gelombang ketiga untuk yang tidak lulus sebesar 1.000 ujian lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus, karena ini adalah memang betul-betul dulu kebijakan kita juga seperti itu ya. Ada yang kebijakan tidak masuk Jakarta, seperti saya sendiri harusnya di umur 55 tahun, tapi waktu itu kebijakan bisa masuk ke Jakarta, lalu bisa yang sudah berapa tahun nggak lulus akhirnya bisa diberikan kesempatan lah. Jadi kementerian menurut saya sangat bijak sekali dengan kebijakannya. Mudah-mudahan nanti di gelombang kedua akan ada lulus lagi, dan apabila ketiga diberilah kesempatan lagi untuk gelombang ketiga. Begitu Bang Mahfud. Jadi pernyataan Bang Mahfud, apakah akan diadakan out kembali ya, nanti kita lihat animo dari adik-adik kelas. Biasanya tuh kan kita atas permintaan ya, memang banyak permintaan waktu itu untuk mengadakan tryout. Jadi tryout kita dengan bantuan Bang Mahfud juga sebesar 4.117 peserta tryout. Jadi itu menurut saya sih sangat mencengangkan ya, karena animonya begitu besar dari 5.000 peserta ya, dari 5.000 peserta, dan banyak juga ternyata yang belum mengikuti ujian, masih adik-adik kelas yang masih kuliah mengikuti tryout ini. Jadi mereka
belajar juga latihan supaya mereka nanti untuk mendapatkan ujian mereka sudah berpengalaman dalam latihan-latihan seperti itu. Untuk harapan saya untuk peserta yang tidak lulus, kita berharap kementerian akan mengadakan gelombang selanjutnya. Gelombang selanjutnya tentu mereka sudah banyak belajar dari yang gelombang pertama dan gelombang kedua. Kalau mereka bisa bertanya dengan teman-teman yang sudah ikut ujian, tesnya itu kan nggak jauh dari itu. Jadi 50 multiple choice dan sebagian adalah esai yang sangat menentukan ya. Esai itu adalah biasanya kok saya lihat ya, itu yang betul-betul hari-hari sudah membuat akte seperti akte CV, akte PT, jual beli saham, pernyataan keputusan rapat. Jadi kalau biasa di kantor notaris sudah biasa membuat akte, percaya dirilah, insya Allah akan mendapat nilai bagus. Karena saya lihat juga yang lulus tuh sangat banyak dan mereka di kantor saya sendiri, alhamdulillah semua yang ikut tuh lulus. Karena mereka hari-hari sudah membuat akte seperti membuat akte CV, PT, jual beli saham dan lain sebagainya. Kalau dibilang belum pernah dengar sindikasi, subrogasi, novasi. Kalau mereka masih terjun di kantor notaris pasti sering mendengar hal-hal seperti itu. Jadi jangan dikatakan kok soalnya susah gitu ya. Karena soalnya kan hanya sekitar bidang hukum juga. Jadi peserta yang lulus esai akte itu kan ada 100 ya. Nilainya 100. Ada yang nilainya sampai 100 dan ada alumni Ikanot Undip juga Nito ya. Nito, dia yang nilai esainya 100. Nilai esainya itu 100. Apakah itu nggak membanggakan? Saya sampai selamatan loh tadi di kantor itu menyelamati untuk staf saya yang lulus ujian karena gitu ya, karena multi purchase-nya tuh mereka cuma ada yang dapat 50, ada yang dapat 40. Ternyata esainya pada bagus-bagus cara pembuat aktenya. Jadi ini dari Ikanot Undip pun ada Denito ya. Denito mendapat nilai esai 100. Jadi itu sangat membanggakan dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pengajar, narasumber yang kemarin di tryout. Mereka tadinya hopeless ya, para peserta itu hopeless karena kok soalnya susah sekali di multiple choice-nya. Ternyata esainya karena mereka banyak yang sudah magang di kantor notaris mendapat nilai esai yang sangat tinggi. Iya. Kalau untuk yang sudah lulus, persiapkanlah diri, diskusi dengan keluarga, daerah mana yang nanti akan menjadi pilihan, siap-siaplah notaris senior lainnya, karena SK notaris itu adalah sama, tidak ada SK itu dibeda-bedakan kelasnya. Dan kalau untuk yang belum lulus, persiapkan diri untuk ada gelombang selanjutnya. Kemungkinan kementerian nanti akan memberi kesempatan, karena saya yakin kementerian tidak akan mempersulit adik-adik semua, pasti akan ada solusi seperti itu. Ya, untuk pesan saya kepada adik-adik yang gelombang ketiga, karena biasanya tuh soal itu nggak jauh dari gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi banyaklah belajar banyaklah berkomunikasi dari teman-teman yang sudah mengalami gelombang pertama dan gelombang kedua. Soal-soalnya saya rasa hampir sama ya, tapi tidak ada yang semuanya misalnya satu CV, yang satu PT, yang satu jual beli saham, yang satu pernyataan keputusan rapat. Tapi kan soalnya itu aja, maksudnya itulah dunia notaris sebetulnya nggak jauh dari soal-soal itu yang ada. Jadi kalau memang versinya beda dengan UKN, nah adik-adik yang belum mengikuti gelombang pertama dan kedua bisa belajar dari teman-teman untuk soal-soal yang sebelumnya. Menurut saya pasti tidak jauh dan akan lebih mudah lagi untuk bisa
bisa lulus gitu ya, latihan buat akte, misalnya kepala aktenya, lalu apa namanya premisnya seperti itu. Kalau menurut saya kasusnya tuh nggak ada, memang hanya pembuatan akte, jual beli saham, pernyataan keputusan rapat, harus bisa membedakan juga berita acara rapat seperti apa, pernyataan keputusan rapat seperti apa. Seperti itu. Ini adalah kebijakan dari pemerintah saat ini. Kalau UN kan mungkin ada ya sudah yang sebelumnya ya. Memang adik-adik ada yang banyak mengeluh, udah ikut UN dari versi yang satu, UN versi yang lain seperti itu. Tapi anggaplah itu pengalaman, itu memperkaya diri kita bahwa apa namanya, soal-soal itu seperti itu, dimanapun adanya permasalahan ada di dalam UKN, ada di dalam chat, itu kan menambah kualitas dari notaris itu sendiri supaya mereka menjadi notaris yang berkualitas dan berintegritas. Ya, pertanyaan Bang Mahfud, bagaimana harapan untuk kementerian ya? Saya rasa yang sudah ada, yang sekarang kita alami itu kan merupakan kerja keras juga dari kementerian. Kebijakan-kebijakan itu tidak mudah mereka melakukan suatu kebijakan yang tentunya mempermudah warga negaranya. Jadi itu sudah baik. Mudah-mudahan akan dilanjutkan kembali. Siapapun yang nanti terpilih, kita tetap harus mensupport. Yakinlah tidak akan ada yang mempersulit. Jadi apapun berita-berita di luar jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipercaya ya, jangan dipercaya 100%. Saya yakin kementerian itu akan memberikan solusi yang terbaik untuk adik-adik kita semua. Ya, untuk teman-teman, adik-adik semua yang sudah menjadi notaris, sekarang tinggal mempersiapkan diri untuk yang gelombang pertama, terutama ya, untuk gelombang pertama yang sudah lulus sebanyak 2.281 dan yang belum lulus 1.004, dan juga gelombang kedua sebesar 1.500. Nanti mungkin dari nanti malam atau sampai dengan tanggal 22 Oktober akan ada pengumumannya, dan yang sudah lulus itu mempersiapkan diri lah, bicara dengan keluarga, daerah mana yang akan dipilih. Aduh, itu sesuatu yang nggak akan terlupakan lah, di mana adik-adik akan menerima SK, lalu akan menerima nanti pelantikan di daerahnya masing-masing. Saya aja turut bersuka cita karena adik-adik yang sekarang ini memang agak sulit ya, maksudnya cobaan hidupnya agak banyak lah, sudah mengumpulkan poin, sudah ikut UKN 1, sudah ikut UKN 2, biayanya juga tidak sedikit yang mereka keluarkan. Jadi saya harap sekaranglah waktunya memetik hasil, tinggal menikmati hasilnya yang sudah mereka peroleh sebelumnya.